Ya, rekan-rekan, kita akan mulai ya. Mic-nya bisa tolong di-mute. Kita akan mulai. Mari kita siapkan hati kita sebelum belajar firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan dulu, biar hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan pelajari bersama-sama. Haleluya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Katakan, sekalipun ku berjalan di dalam lembah
langkahku, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku katakan bersyukur. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, menuntun langkahku. Inayaralabasyandu, Inayaralabasaralabatakayara, Beralayalalabar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 alalab
pertolongan-Mu. Ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Setelah seharian penuh kami beraktivitas. Terima kasih buat sore hari ini. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh Babel Study. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan juga Engkau telah menyembuhkan Koaan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Dan kami percaya kesembuhannya terus Tuhan akan kerjakan. Sehingga Koaan boleh sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat setiap kami juga kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau urapi hati kami, Engkau urapi hidup kami. Biar Tuhan kami lebih mengenal Engkau, kami lebih mengerti Engkau. Terima kasih, biar mata kami senantiasa memandang kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami.
Engkau adalah Allah yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Barala patakaya rala barala 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 barala. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu di setiap langkah kami, ku Saya persilahkan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak Gembala. Tuhan Yesus, benar anugerah-Mu sangat berarti bagi kami. Di setiap langkah kami memuji Engkau. Engkau adalah Allah yang adalah kasih. Engkau adalah Allah yang setia. Hari ini hamba akan memaparkan tentang kerendahan hati, Tuhan Yesus. Bantu hamba-Mu ini yang belum rendah hati untuk memaparkan rendah hati. Biarlah sepenuhnya Engkau yang mengajar. Biarlah kuasa-Mu yang mengendalikan hamba untuk memaparkan tentang kerendahan hati, karena hamba tidak sanggup, Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari mara bahaya dan sakit penyakit, karena Engkaulah yang memegang kendali. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan sampai pada topik berjalan dalam kerendahan hati. Nah, ini topik agak spesial bagi saya karena pada dasarnya saya dulu jatuh dalam kesombongan. Karena itu saya belajar tentang topik ini cukup dalam. Nah, karena itu banyak yang saya paparkan hari ini. Karena itu mungkin hari ini agak lebih panjang daripada sebelum-sebelumnya. Karena saya harus memaparkan tentang definisi dulu tentang kesombongan dan kerendahan hati, agar kita tidak salah paham apa itu kesombongan dan kerendahan hati. Dan hari ini juga kita akan membahas secara mendalam tentang bukti dipenuhinya oleh Roh Kudus, dan akhirnya aplikasi dalam hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, dan tuan dan hamba. Saya mulai, saudara, dengan definisi kesombongan terlebih dahulu. Saudara, kesombongan dan kerendahan hati. Ini saya ambil dari bukunya C.S. Lewis yang berjudul Mere Christianity, karena dialah yang memaparkan definisi kesombongan dan kerendahan hati dengan sangat jelas, sehingga saya tahu persis apa itu kesombongan dan kerendahan hati, saudara. Saya mulai, saudara. Saudara, ada satu dosa yang tidak ada manusia di dunia ini yang bebas, yang dibenci oleh setiap orang di dunia ketika dia melihatnya ada di orang lain, saudara. Dan yang hampir tidak ada orang, kecuali orang Kristen, pernah membayangkan bahwa mereka sendiri bersalah dalam dosa ini. Dosa ini adalah kesombongan, dan kebajikan yang berlawanan dengannya dalam moral Kristen disebut kerendahan hati, saudara. Kesombongan adalah definisinya adalah kesenangan atau kenikmatan hanya dengan berada di atas orang lain. Ya, jadi kesombongan tidak mendapat kesenangan karena memiliki sesuatu. Dia punya handphone, dia punya mobil, dia tidak senang dengan itu, kecuali handphone dan mobilnya itu lebih dari orang lain. Nah, kesombongan tidak mendapatkan kesenangan karena memiliki sesuatu, tetapi hanya karena memiliki lebih banyak daripada orang lain.
Jadi perbandingan inilah yang membuatnya sombong, yaitu kesenangan berada di atas yang lain. Jadi begitu elemen kompetisi hilang, kesombongan hilang. Jadi kesombongan itu ada lawannya. Dia ingin lebih dari orang lain. Kalau dia tidak lebih dari orang lain, dia merasa tidak nyaman. Itu adalah kesombongan. Nah, dan kita harus tahu bahwa kesenangan karena dipuji bukanlah kesombongan, saudara. Jadi anak yang ditepuk oleh bapaknya karena melakukan pelajaran yang sangat baik sehingga jadi nomor 1, jadi juara 1 di sekolah, itu bukan kesombongan. Karena dia tidak ada lawannya. Wanita yang kecantikannya dipuji oleh kekasihnya, jiwa yang diselamatkan kepadanya, Kristus berkata, bagus sekali. Dan orang itu merasa bangga dengan itu bukan kesombongan, saudara. Gereja yang kerap kali meningkatkan fasilitasnya untuk melayani Kristus, mengupgrade dia punya sistem, seperti GBI Tanah Abang, terus-menerus upgrade dia punya sistem, itu bukan kesombongan. Itu bagus sekali malah ya. Karena di sini, kesenangan tidak terletak pada siapa diri Anda, tetapi pada kenyataan Anda telah menyenangkan seseorang yang Anda inginkan, dan memang inginkan untuk menyenangkan. Jadi anak yang dibilang, bagus sekali sekolah kamu, dia ingin menyenangkan bapaknya atau menyenangkan ibunya. Ya. Nah, kalau misalnya jiwa yang diselamatkan, dia bekerja bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk melayani Kristus. Gereja yang upgrade, dia hanya untuk melayani Kristus. Itu bukan kesombongan. Karena dia tidak lawan sama orang lain. Dia itu bukan sombong. Nah, kesombongan pada dasarnya kompetitif. Sangat kompetitif. Sementara sifat buruk lainnya hanya kompetitif. Kesombongan sama sekali tidak datang dari sifat hewani kita seperti dosa percabulan, kemabukan, amarah, itu sifat hewani. Kalau kesombongan itu murni spiritual, akibatnya jauh lebih halus dan mematikan, saudara. Nah, mengapa kesombongan merupakan dosa utama? 1, karena Alkitab melukiskan gambar kesombongan sebagai penyebab kejatuhan iblis dan cara yang dia gunakan untuk merusak Hawa. Itu kamu akan menjadi seperti Allah dan membawa kejatuhan terhadap umat manusia. Kedua, karena kesombongan adalah sepenuhnya bertolak belakang dengan sifat Tuhan dan merupakan sesuatu yang Tuhan paling benci, yaitu sepenuhnya anti Tuhan. Yang ketiga, karena kesombongan telah menjadi penyebab utama kesengsaraan di setiap bangsa dan setiap keluarga sejak dunia dimulai. Ya sudah pasti, kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punya dan kita hanya puas dengan memilikinya di atas orang lain, maka pasti ada perang. Kenapa dua negara perang? Karena negara ini pengen memiliki di atas oleh negara lain. Karena itu dia pasti perang. Kenapa orang itu membenci saudaranya? Karena dia pengen memiliki sesuatu yang ada di orang lain. Karena itu dia tidak mengasihi. Jadi kesombongannya pasti tidak mengasihi. Karena apa? Karena adanya persaingan. Jadi kecemaran, kemarahan, keserakahan, kemabukan, dan semua itu hanyalah seperti membandingkan selumbar dan balok jika dibandingkan kesombongan. Kesombongan inilah yang melahirkan dosa-dosa lainnya, saudara. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan melihat diri sendiri kurang. Minder. Minder itu bukan rendah hati. Tetapi, kerendahan hati itu kurang pikirin mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan orang lain. Ya, kerendahan hati bukan melihat diri sendiri kurang, bukan minder. Tetapi kurang mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan orang lain. Seperti Yesus, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia bahkan mati di kayu salib, tetapi dia mementingkan murid-muridnya. Dia tidak mementingkan jabatannya yang tinggi, kekuasaan yang diberikan oleh Allah Bapa. Dia datang dan mencuci kaki murid-muridnya. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia mementingkan orang lain. Ini adalah kerendahan hati. Saudara, mengapa kerendahan hati itu sangat penting? Pertama, karena kerendahan hati sebagai kebajikan terbesar dan fondasi kehidupan moral Kristen. Fondasi, saudara. Jadi dalam hal ini, mengikuti kitab suci, Saint Augustine berkata,
Kerendahan hati adalah dasar dari semua kebajikan lainnya. Karenanya, dalam jiwa di mana kebajikan ini, yaitu kerendahan hati itu tidak ada, maka tidak ada kebajikan lain kecuali hanya penampilan belaka. Jadi kebaikan tanpa kerendahan hati itu hanya penampilan belaka. Jadi segala sesuatu harus ada kerendahan hati. Kedua, karena hanya orang yang rendah hati dapat tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus atau dalam menjadi keserupan dengan Kristus. Yang ketiga, karena mereka yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah, dan mereka yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Allah. Nah, itu adalah kerendahan hati. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Kalau kesombongan, dia lihat orang lain itu lebih tinggi dari dia, dia tidak suka, dan dia adalah musuhnya. Nah, dia pengen selalu lebih dari orang lain. Itu adalah kesombongan. Langkah awal mendapatkan kerendahan hati, saudara. Jika ada orang yang ingin mendapatkan kerendahan hati, saya pikir katakan padanya langkah pertama. Jadi langkah pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita sombong. Dan ini satu langkah yang besar. Setidaknya tidak ada apapun yang bisa dilakukan sebelum itu. Jadi sebelum kita menyadari bahwa sebenarnya kita sombong, kita tidak bisa mendapatkan kerendahan hati. Jadi jika Anda berpikir Anda kerendah hati, itu berarti Anda memang sangat sombong. Jadi saudara, jika Anda tulis surat, misalnya, Anda tulis, dengan segala kerendahan hati, saya mengundang Bapak dan Ibu, itu berarti Anda sombong, saudara. Kenapa? Karena Anda pengen kasih orang tahu bahwa Anda adalah rendah hati. Karena itu Anda sombong. Nah, seperti itu, saudara. Jadi agar hal ini terjadi, Anda bisa mendapatkan rendah hati, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan teratur. Kenapa? Agar Roh Kudus yang mengubah hati kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa rendah hati. Karena tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berteriak kepada Tuhan untuk meminta kerendahan hati. Kita juga perlu memahami apa yang Yesus maksud ketika dia memanggil manusia atau murid-muridnya untuk merendahkan diri, saudara. Saudara, sungguh kerendahan hati adalah sahabat terbaik kita. Kerendahan hati meningkatkan rasa lapar kita akan firman Tuhan dan membuka hati kita kepada Roh-Nya. Itu mengarah ke keintiman dengan Allah yang mengenal orang sombong dari jauh, tetapi tinggal bersama orang yang memiliki jiwa yang rendah hati dan remuk hatinya. Yesaya 57 ayat 15. Itu memberikan aroma Kristus kepada semua orang yang kita jumpai, dan itu adalah tanda kebesaran di kerajaan Allah. Jadi kalau di dunia itu kita adu sombong, adu gengsi, tetapi di kerajaan Allah itu adu kerendahan hati. Siapa yang paling rendah hati itu adalah yang terbesar. Ya, mengembangkan identitas sikap dan perilaku pelayan yang rendah hati tidak terjadi dalam semalam, saudara. Ya, jadi kita harus akui kita sombong dan tidak ada orang yang benar-benar rendah hati. Hanya Tuhan Yesus yang benar-benar rendah hati. Ini seperti mengupas bawang, saudara. Anda mengupas satu lapisan bawang hanya untuk menemukan yang lainnya di bawahnya. Tapi memang itu yang terjadi. Ketika kita meninggalkan kesombongan dan berusaha untuk merendahkan diri dengan pilihan-pilihan sehari-hari yang dalam ketergantungan pada Roh Kudus, maka kerendahan hati akan tumbuh di dalam jiwa kita. Jadi tidak ada orang yang benar-benar rendah hati. Kita pasti masih ada akunya. Tetapi bagaimana kita dibentuk tambah serupa dengan Yesus Kristus yang benar-benar rendah hati sejati, saudara. Ya, Yesus akan meninggikan siapa yang rendah hati. Kerendahan hati bukanlah anugerah yang dapat diperoleh dalam beberapa bulan. Itu adalah karya seumur hidup, saudara. Dan itu adalah anugerah yang sangat berharga di hadapan Allah, yang pada waktunya akan meninggikan semua siapa yang merendahkan hatinya. Kenapa? Karena kerendahan hati akan menghasilkan sukacita, saudara. Rasa syukur dan keharmonisan dalam kehidupan Kristen. Gak mungkin orang sukacita tambah kerendahan hati. Dia pengen terus lebih dari orang lain gitu, saudara. Tidak mungkin orang yang sombong itu ada rasa syukur. Gak mungkin. Dia selalu merasa, kenapa saya begini gitu. Sedangkan kesombongan adalah kanker spiritual
Ia melenyapkan segala kemungkinan adanya kasih, sukacita, rasa syukur, bahkan akal sehat. Dia akan membutakan pikiran saudara. Saudara pernah pikir nggak kenapa malaikat tertinggi, Lucifer, ya, dia adalah ciptaan. Tuhan adalah pencipta dia. Kenapa ciptaan berani lawan pencipta? Kenapa? Karena kesombongan membutakan pikiran. Dia buta, ya, mengeraskan hati, membawa penipuan diri, dan mengarah para ke pertentangan, dan juga menyebabkan aib. Jadi ini adalah definisi dari kerendahan hati. Dengan kita belajar tahu kerendahan hati seperti apa, kita baru bisa masuk ke dalam eksegesis dari pengajaran surat Efesus. Bagian pertama adalah tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Saudara, Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, mabuk dan penuh itu dua kata kerja yang bersifat mengendalikan. Jangan kamu dikendalikan oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dikendalikan oleh Roh Kudus. Akibatnya, 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sukacita, saudara ini. Dan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kita penuh dengan roh, kita akan sukacita, kita akan memiliki rasa syukur, dan ketiga kita akan saling merendahkan diri. Ya. Tetapi kalau mabuk anggur, itu akan menimbulkan hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, jadi ini adalah dua hal yang bertentangan. Nah, ini saya perlu kasih tahu bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi roh adalah perintah Tuhan, saudara. Dan dia mengharapkan kita untuk patuh. Ya, pertama, saudara, dipenuhi itu katanya itu dalam bahasa Yunani itu jamak. Perintah itu jamak. Jadi itu berlaku untuk semua orang Kristen dan bukan hanya untuk beberapa orang terpilih. Bukan untuk pendeta, untuk guru doang, untuk penatua, bukan. Tapi untuk semua orang Kristen ini perlu dipenuhi oleh roh. Kata kerjanya dalam present tense artinya terus dipenuhi. Jadi ini adalah pengalaman yang harus kita nikmati terus-menerus dan bukan hanya pada acara-acara khusus. Dan kata kerjanya pasif. Dipenuhi, bukan memenuhi. Kita tidak mengisi diri sendiri, tetapi kita mengizinkan roh memenuhi kita. Jadi kita harus, kesombongan kita buang, barusan dia masuk ke dalam, dipenuhi. Ya, kata kerja dipenuhi tidak ada hubungan dengan isi atau kuantitas. Seolah-olah kita adalah bejana kosong yang membutuhkan sejumlah bahan bakar spiritual untuk terus berjalan, tetapi ini maknanya ke dalam tetapi lebih ke dalam makna dikendalikan atau dikuasai, saudara. Nah, dipenuhi oleh itu berarti dikuasai oleh atau dikendalikan oleh. Dalam Alkitab, dipenuhi berarti dikuasai oleh. Misalnya, mereka dipenuhi dengan murka, artinya mereka dikendalikan oleh murka. Dan untuk alasan ini mencoba membunuh Yesus, yaitu orang Farisi. Nah, orang-orang Yahudi dipenuhi dengan iri hati, Kisah Para Rasul 13:45. Ini berarti bahwa orang-orang Yahudi dikendalikan oleh iri hati dan menentang pelayanan Paulus dan Barnabas. Jadi saudara, dipenuhi dengan roh itu berarti terus-menerus kita dikendalikan oleh Roh Kudus dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita pasrah, saudara. Kita mengizinkan dia masuk. Ya, ketika seorang mempercayai Kristus sebagai juru selamatnya, ia segera dibaptis oleh Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus karena memiliki Roh Kudus.
Ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, orang-orang percaya dibaptis oleh Roh dan demikian tubuh Kristus dibentuk. Nah, tetapi mereka juga dipenuhi oleh Roh. Dan kepenuhan inilah yang memberikan mereka kuasa yang mereka butuhkan untuk bersaksi bagi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2, orang-orang percaya Yahudi dibaptis oleh Roh, dan di dalam Kisah Para Rasul 10, orang-orang percaya yang bukan Yahudi memiliki pengalaman yang sama. Jadi, tubuh Kristus yaitu gereja terdiri atas orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang disatukan oleh Kristus. Tetapi baptisan itu menjadi pribadi ketika orang berdosa sekarang percaya kepada Kristus dan Roh masuk untuk menjadikannya sebagai anggota tubuh Kristus. Baptisan Roh berarti saya termasuk dalam tubuh Kristus, tetapi kepenuhan Roh atau dipenuhi Roh berarti tubuh saya sepenuhnya adalah milik Kristus. Ya, jadi beda di sana. Oke. Jadi bukti orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita biasanya menganggap kuasa Roh Kudus diperlukan untuk berkhotbah atau mengajar. Memang ini benar, ya. Para rasul berulang kali mengalami kepenuhan setelah pengalaman awal pada Pentakosta. Tetapi Paulus menulis bahwa kepenuhan Roh juga dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bagaimana seseorang dapat mengetahui apakah dia dipenuhi dengan Roh atau tidak? Saudara, Paulus menyatakan bahwa ada 3 bukti kepenuhan Roh dalam kehidupan orang percaya. Pertama, orang itu pasti akan bersukacita. Efesus 5 ayat 19. Yang kedua, dia akan bersyukur. Efesus 5 ayat 20. Dan yang ketiga, mereka akan rendah hati. Efesus 5 ayat 21. Paulus tidak mengatakan apapun tentang manifestasi khusus lainnya. Dia menyatakan bahwa orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah sukacita, bersyukur, dan rendah hati, saudara. Ya, saudara, sekarang ada pertanyaan bagaimana kita untuk mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Nah, ini penting, saudara. Nah, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, seseorang harus terlebih dahulu memiliki Roh Kudus. Jadilah seorang Kristen, dibaptis dan percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu akan hadir. Itu menjadi seorang Kristen. Nah, untuk kepenuhan Roh Kudus, pertama, orang itu harus ada keinginan yang tulus untuk memuliakan Kristus. Karena untuk itulah Roh Kudus diberikan. Kita tidak menggunakan Roh Kudus. Roh Kudus yang menggunakan kita. Jadi kita harus berdoa meminta Roh Kudus dengan keinginan yang tulus untuk memuliakan Kristus. Ya. Yang kedua, orang itu harus ada rasa haus yang mendalam akan kepenuhan Tuhan. Pengakuan bahwa kita nggak ada apa-apanya. Pengakuan bahwa kita tidak melakukan kehendaknya di luar kuasanya. Kita harus menuntut janji dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jika ada orang yang haus, biarkan dia datang kepadaku dan minum. Jadi jangan bawa 2 ember perbuatanmu kepada Tuhan. Bawa ember kosong biar dia isi dengan air hidup. Ya. Yang ketiga, orang itu harus dengan iman menyerahkan dirinya kepada Kristus, dan dengan iman minta kepadanya kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini penting, nih 3 harus dihafal, saudara, ya. Ketika Anda menemukan diri Anda bersukacita, bersyukur, dan dapat rendah hati, maka Anda tahu bahwa Tuhan telah memberikan Anda kepenuhan Roh Kudus. Anda akan tahu bahwa Tuhan telah menjawab. Nah, untuk itu hari ini saya akan bahas persatu sukacita, bersyukur, dan rendah hati. Oke, masih ada. Satu lagi faktor penting harus dipertimbangkan. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Nanti kita baca Kolose 3, dan Anda akan melihat paralelnya dengan perikop Efesus kita. Dan Anda akan melihat bahwa dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, di sini dipenuhi dengan firman Tuhan akan menghasilkan sukacita, ucapan syukur, dan kerendahan hati. Ya. Nah, yang kalau di Efesus itu dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan sukacita, ucapan syukur, dan kerendahan hati. Di Kolose akan diberitahu bahwa dipenuhi dengan firman Tuhan akan menghasilkan sukacita, ucapan syukur, dan kerendahan hati. Ini ya. Nah, lihat Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, jadi ini firman Tuhan, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, kita masuk ke bukti pertama dari dipenuhi oleh Roh Kudus pertama adalah sukacita, saudara. Sukacita adalah salah satu buah roh. Sukacita Kristen bukanlah emosi dangkal yang seperti termometer tergantung mood kamu, mau naik-naik, turun-turun, tidak, saudara. Seiring dengan perubahan suasana. Sebaliknya, sukacita Kristen adalah pengalaman yang mendalam tentang kecukupan dan kepercayaan diri terlepas dari keadaan di sekitar kita. Orang Kristen dapat bersukacita bahkan di tengah rasa sakit dan penderitaan. Sukacita semacam ini bukanlah termometer tetapi termostat. Bukan terpengaruh naik atau turun dengan keadaan, tetapi itu menentukan suhu spiritual dari keadaan. Paulus menuliskan dengan indah ketika dia menulis, "Kukatakan ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kalau orang sombong mana bisa tulis gini, saudara? Ya, orang sombong akan enak aja. Dia itu lebih dari saya kurang, saya mau lebih dari dia. Wah, dia pasti selalu bicara yang begitu, saudara, ya. Untuk mengilustrasikan sukacita ini, nah, Paulus menggunakan gambaran umum tentang mabuk. Janganlah mabuk dengan anggur, tetapi penuhlah dengan roh. Saudara, ketika orang-orang percaya pada Pentakosta dipenuhi dengan roh, orang-orang banyak menuduh mereka mabuk dengan anggur, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 13-15, baca sendiri. Orang percaya saat itu yang diberikan karunia berbahasa lidah, akan berbahasa lidah dan memakai karunia itu untuk memuliakan Kristus, saudara. Mereka bukan mabuk anggur, tetapi sukacita, saudara. Jadi ada sukacita yang begitu besar tentang mereka, sehingga orang-orang yang tidak percaya tidak dapat memikir perbandingan lebih baik. Saudara, pemabuk berada di bawah kendali kekuatan lain, karena alkohol sebenarnya adalah antidepresan, saudara. Dia merasakan kelegaan yang luar biasa, semua masalahnya hilang. Akhirnya pemabuk tidak malu untuk mengekspresikan dirinya. Meskipun apa yang dia katakan dan lakukan itu memalukan, dia tidak sadar, saudara. Karena dikendalikan oleh alkohol. Dia juga tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi di dalam hidupnya, saudara. Mari kita pindahkan gambar ini kepada orang yang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sekarang yang mengendalikan hidupnya. Dan dia mengalami sukacita yang dalam, yang tidak takut, yang dia ungkapkan untuk kemuliaan Tuhan. Tentu saja pemabuk itu berada di luar kendali, karena alkohol mengendalikan otaknya. Sedangkan orang percaya mengalami pengendalian diri yang indah, yang benar-benar dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Pengendalian diri adalah salah satu buah roh. Pemabuk membodohi dirinya sendiri, tetapi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus dan bersedia menjadi bodoh demi Kristus. Pemabuk menarik perhatian untuk dirinya sendiri, sedangkan orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saksi bagi Kristus, saudara. Jadi tentu tidak sulit untuk hidup atau bekerja dengan seorang yang dipenuhi oleh roh dan sukacita. Dia memiliki lagu di dalam hatinya dan di bibirnya. Pemabuk sering bernyanyi, tetapi lagu-lagunya hanya mengungkapkan kerusakan di hatinya. Tetapi lagu orang Kristen yang dipenuhi roh berasal dari Tuhan, sebuah lagu yang tidak pernah bisa dinyanyikan selain daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan bahkan memberikan kita nyanyian di malam hari. Terlepas dari rasa sakit dan rasa malu, Anda harus ingat bahwa Paulus menulis ini di penjara. Paulus mampu menyanyikan pujian bagi Tuhan di penjara di Filipi. Dan hasilnya adalah pertobatan kepala penjara dan keluarganya. Betapa bahagianya saat mereka menikmati sukacita itu waktu tengah malam, bahkan di dalam penjara, saudara. Dan mereka tidak perlu mabuk anggur untuk menikmatinya. Jadi sukacitalah begitu, saudara, ya. Kedua adalah rasa syukur. Ini adalah bukti kedua orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana hati yang bersyukur meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan Kristen? Untuk satu hal, orang yang dengan tulus bersyukur menyadari bahwa dia diperkaya karena orang lain.
yang merupakan tanda kerendahan hati, saudara. Jadi sukacita dan rasa syukur itu juga adalah tanda kerendahan hati. Ya, orang yang berpikir dunia berhutang hidup kepadanya tidak pernah akan bersyukur atas apapun. Dia pikir dia melakukan kebaikan orang lain dengan mengizinkan mereka untuk melayani dia. Hati yang bersyukur biasanya rendah hati. Hati yang senang mengakui Allah sebagai pemberi. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Seperti pemberian Maria kepada Yesus dalam Yohanes 12, rasa syukur itu memberikan rumah dengan keharuman. Yang pasti, Paulus memerintahkan para pembacanya untuk bersyukur untuk semua hal setiap saat, saudara. Nasihat ini dengan sendirinya membuktikan kebutuhan kita akan Roh Kudus, saudara. Karena dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak akan pernah bisa menaati perintah ini. Saudara, bisakah kita benar-benar bersyukur di saat-saat penderitaan, kekecewaan, dan bahkan duka cita? Ingatlah bahwa Paulus adalah seorang tahanan ketika dia menulis kata-kata itu. Namun, Paulus dapat bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam dia dan untuk dia. Karena dia ada Roh Kudus di dalamnya, saudara. Ketika seorang Kristen menemukan dirinya dalam situasi yang sulit, ia harus segera bersyukur kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus untuk menjaga hatinya dari mengeluh dan resah. Karena apa? Iblis masuk ketika seorang Kristen mulai mengeluh, mulai komplain, tetapi ucapan syukur dalam roh mengalahkan iblis dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus tentang kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sorry, saudara. Bukti ketiga adalah rendah hati. Nah, saudara, nanti Paulus akan menerapkan prinsip kerendahan hati kepada suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan tuan dan hamba. Dan dia mulai dengan peringatan bahwa masing-masing harus tunduk kepada yang lain. Efesus 5 ayat 21. Apakah ini menunjukkan bahwa anak-anak memberitahu orang tua apa yang harus dilakukan atau bahwa Tuhan mematuhi para pelayan? Bukan, saudara. Kerendahan hati itu tidak ada hubungannya dengan urutan otoritas, melainkan mengatur pengoperasian otoritas bagaimana itu diberikan dan bagaimana itu diterima. Jadi kalau misalnya nanti saya barusan gitu. Seringkali Tuhan Yesus mencoba mengajar murid-muridnya untuk tidak memaksakan diri atau berusaha menjadi hebat dengan mengorbankan orang lain. Sayangnya mereka gagal mempelajari pelajaran itu. Bahkan sebelum perjamuan terakhir, mereka berdebat tentang siapa yang terbesar. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk mencuci kaki murid-muridnya. Nah, jadi ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mengajar mereka bahwa yang terbesar adalah orang yang menggunakan otoritasnya untuk membangun orang. Dan bukan seperti orang Farisi untuk membangun otoritasnya dan menjadikan dirinya penting. Kita harus menghargai orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Itu kerendahan hati, saudara. Kita lebih mementingkan orang lain dibandingkan kita sendiri. Secara alami, kita ingin mempromosikan diri kita sendiri. Kita pengen jadi hebat, pengen jadi yang terpandang, pengen jadi yang terutama. Tetapi kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk merendahkan hati. Pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Orang harus dipenuhi Roh Kudus agar mampu untuk merendahkan hati. Jadi saat Anda mempelajari nanti kata-kata Paulus kepada suami dan istri, ingatlah bahwa ia menulis kepada orang percaya. Jadi nggak ada urusannya dengan orang tidak percaya. Dia sama sekali tidak menyarankan bahwa wanita lebih rendah dari pria atau bahwa semua wanita harus tunduk pada semua pria dalam setiap situasi. Tetapi ini hanyalah adalah aplikasi dalam berjalan dalam kerendahan hati, saudara. Kita masuk dalam aplikasi, saudara. Ya, jadi kita tadi udah selesai bukti dipenuhi oleh Roh Kudus ada 3, sukacita, rasa syukur, dan rendah hati. Dan sekarang aplikasi dari rendah hati itu ada 3, istri dan suami, anak dan orang tua, tuan dan hamba.
Kita mulai dengan suami dan istri. Oke, siap-siap. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, memisahkannya, ya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Hubungan suami istri, saudara. Hai istri-istri, tunduk kepada suamimu. Dia memberikan dua alasan untuk perintah ini. Pertama, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan kekepalan laki-laki di dalam Kristus yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika istri Kristen menyerahkan dirinya kepada Kristus, ya, dan membiarkan Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk tunduk kepada suaminya. Ini tidak berarti bahwa dia menjadi seorang budak karena suaminya juga harus tunduk kepada Kristus. Suami dan istri Kristen seharusnya berdoa bersama dan menghabiskan waktu. Ini idealnya, saudara, ya. Menghabiskan waktu dalam firman, sehingga mereka dapat mengetahui kehendak Tuhan untuk kehidupan pribadi mereka dan untuk rumah mereka. Sebagian besar konflik perkawinan, ini menurut saya ya, saudara, adalah kegagalan dari suami atau istri untuk tunduk kepada Kristus dan tidak menghabiskan waktu dalam firman-Nya dan berusaha melakukan kehendak-Nya setiap hari. Ini pengalaman saya, saudara, ya. Menurut saya, oke. Ini menjelaskan mengapa seorang Kristen, saudara, sekali lagi saya tekankan, harus menikah dengan seorang Kristen. Dan tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14-18. Jika seorang Kristen tunduk kepada Kristus, dia tidak akan berusaha mendirikan rumah tangga yang tidak menaati firman Tuhan. Saudara, saya sudah katakan kalau kita pacaran aja atau mau menikah saja sama orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak mengenal Allah, maka Anda akan sengsara, saudara. Rumah seperti itu mengundang perang saudara sejak awal. Tapi ada hal yang lain yang penting juga. Saudara, pasangan Kristen, saudara, yang sekarang ini tunangan atau pacaran, harus berhati-hati untuk tidak tunduk pada Kristus bahkan sebelum mereka menikah. Dosa yang dilakukan sebelum pernikahan memiliki cara untuk menyebabkan masalah setelah menikah. Memang Tuhan mampu mengampuni, tapi sesuatu yang sangat berharga akan hilang. Para pemimpin rohani harus memperingatkan tentang konsekuensi menyedihkan dari dosa yang diampuni, dan pasangan Kristen yang bertunangan perlu mengingatkan peringatan ini, saudara. Anda tahu lah ya. Sekarang bagian suami. Para suami, kasihilah istrimu. Paulus memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan kepada suami Kristen daripada kepada para istri. Dia menetapkan bagi mereka standar yang sangat tinggi. Kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi gereja. Ini maksudnya disalib, saudara, ya. Paulus mengangkat cinta pernikahan ke tingkat tertinggi yang mungkin karena dia melihat dalam rumah tangga Kristen sebuah ilustrasi tentang hubungan antara Kristus dengan gereja. Kasih suami akan menjadi kasih yang menguduskan. Jadi ini merupakan gambaran Kristus dan gereja, saudara. Kata menguduskan berarti memisahkan, terpisah. Dalam janji nikah, suami dipisahkan untuk menjadi milik istri
dan istri dipisahkan menjadi milik suami. Sama seperti Kristus memisahkan gerejanya menjadi milik Kristus, dan Kristus dipisahkan untuk menjadi milik gereja. Mereka jadi satu. Jadi interferensi apapun terhadap pengaturan yang diberikan Allah adalah dosa. Hari ini Kristus sedang membersihkan gerejanya melalui apa? Yang kita lakukan, saudara, pelayanan firman-Nya. Dia memakai guru dan gembala untuk membersihkan gerejanya, saudara. Ya. Karena itu, kasih suami kepada istri seharusnya menyucikan dia. Sehingga keduanya semakin serupa dengan Kristus. Gereja hari ini tidak sempurna, memiliki bintik-bintik dan kerutan. Bintik-bintik disebabkan oleh kekotoran batin di luar, sedangkan kerutan disebabkan oleh pembusukan di dalam. Karena itu, gereja yang dicemarkan oleh dunia, gereja membutuhkan pembersihan terus-menerus, dan firman Tuhan adalah alat yang ampuh untuk pembersihan. Jadi kita harus sering sharing firman kayak begini, karena ini adalah alat yang ampuh untuk pembersihan. Jagalah dirimu agar tidak ternoda dari dunia, saudara. Sebenarnya seharusnya tidak ada kerutan di gereja, karena kerutan adalah bukti usia tua dan kerusakan internal. Ketika gereja dipelihara oleh firman, kerutan-kerutan ini seharusnya hilang. Seperti mempelai wanita yang cantik, gereja harus bersih dan awet muda, yang dimungkinkan melalui Roh Kudus dengan menggunakan firman Tuhan. Suatu hari gereja itu akan disajikan di surga, akan dipresent di surga sebagai gereja yang mulia pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Yudas 24. Paulus menutup nasihat terakhir ini bahwa suami mengasihi istrinya dan bahwa istri menghormati suaminya. Dan untuk ini, untuk merendahkan hati seperti ini, kedua-duanya baik istri dan suami membutuhkan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Karena bukti dari dipenuhi Roh Kudus adalah kerendahan hati. Dengan kata lain, ketika Anda dikendalikan oleh firman Tuhan, Anda dipenuhi oleh Roh Tuhan. Jadi bukan hanya suami dan istri, tetapi semua orang Kristen perlu meluangkan waktu setiap hari untuk membiarkan firman Kristus berdiam di dalam mereka dengan berlimpah. Karena dengan demikian, Roh Allah dapat bekerja dalam hidup kita untuk membuat kita sukacita, bersyukur, dan rendah hati. Ini berarti surga di dalam kehidupan kita. Surga di rumah. Atau surga dimanapun juga Tuhan menempatkan kita, saudara. Sekarang orang tua dan anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, saya bingung kenapa nggak ada tulisan ibu-ibu ya, bapak-bapak doang. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, Paulus tidak menyuruh orang tua untuk menegur anak-anak pada saat itu. Dia melakukannya sendiri. Jadi anak-anak hadir di gereja, di majelis ketika surat ini dibacakan. Apakah mereka mengerti semua yang Paulus tulis? Apakah mereka memahami semuanya? Jadi keluarga Kristen menghadiri kebaktian umum bersama dan tidak diragukan lagi orang tua menjelaskan firman kepada anak-anaknya ketika mereka berada di rumah. Akhirnya Paulus memberi anak-anak 4 alasan mengapa mereka harus menaati orang tua mereka. Pertama, anak-anak juga adalah seorang Kristen, yaitu di dalam Tuhan. Jadi ketika seseorang menjadi seorang Kristen, dia tidak dibebaskan dari kewajiban hidup yang normal. Jika ada, imannya kepada Kristus seharusnya membuat menjadi anak yang lebih baik di rumah, yaitu anak yang taat kepada orang tua. Kedua, ketaatan adalah hal yang benar, saudara. Ada tatanan di alam yang ditetapkan Tuhan yang mendukung kebenaran dalam suatu tindakan. Sejak orang tua melahirkan anak itu ke dunia, dan karena mereka memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan lebih baik dari anak itu, maka sudah sepatutnya anak itu menaati orang tuanya. Yang ketiga, ketaatan itu adalah suatu perintah, saudara. Di sini Paulus mengutip perintah kelima, yaitu hormatilah orang tuamu, dan menerapkannya pada orang percaya di Perjanjian Baru. Ini tidak berarti bahwa orang Kristen berada di bawah hukum Taurat.
karena Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dan belenggu hukum. Tetapi kebenaran hukum tetap merupakan pernyataan kekudusan Allah, pemisahan Allah, ya, di mana orang-orang dunia mungkin tidak menghormati orang tuanya, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketiga, ketaatan itu membawa berkat. Perintah kelima memiliki janji yang melekat kepadanya supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Janji ini awalnya berlaku untuk orang Yahudi ketika mereka memasuki Kanaan. Tetapi Paulus di dalam surat ini menyatakan sebuah prinsip. Jadi ketika anak-anak menaati orang tua mereka di dalam Tuhan, mereka akan lolos dari banyak dosa, bahaya, dan demikian menghindari hal-hal yang dapat mengancam atau memperbedek hidup mereka, saudara. Sekarang anak muda itu, waduh, saudara, pusing lihatnya. Ya, jadi banyak orang tua yang harus mendidik dan menasihati dalam ajaran Tuhan. Nanti kita sampai kepada kewajiban bapak-bapak. Tapi hidup ini tidak diukur hanya dengan kuantitas waktu. Hal ini diukur dengan kualitas pengalaman. Tuhan memperkaya kehidupan anak yang taat, tidak peduli berapa lama dia hidup di bumi. Dosa selalu merampok kita, tapi ketaatan selalu memperkaya kita. Jadi anak harus belajar sejak dini untuk menaati ayah dan ibu, bukan hanya karena mereka adalah orang tuanya, tetapi juga karena Allah telah memerintahkan demikian. Ketidaktaatan kepada orang tua adalah pemberontakan melawan Tuhan yang merupakan penolakan dari firman Tuhan. Roma 1 ayat 28-30, 2 Timotius 3 ayat 1-5. Secara alami, seorang anak itu egois. Tetapi dalam kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, orang anak itu bisa belajar untuk rendah hati, untuk menaati orang tuanya, dan memuliakan Tuhan. Sekarang giliran bapak-bapak. Jika dibiarkan begitu saja, anak-anak akan menjadi pemberontak. Sehingga perlu bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Misalkan, Daud memanjakan Absalom dan memberikan contoh yang buruk, dan hasilnya tragis. Ya, Eli gagal mendisiplinkan anak-anaknya dan mereka membawa aib bagi namanya dan kekalahan bagi bangsa Israel. Di tahun-tahun terakhirnya, bahkan Ishak memanjakan Esau, sementara istrinya menunjukkan sikap pilih kasih kepada Yakub, dan hasilnya adalah rumah yang terbagi. Yakub menunjukkan sikap yang pilih kasih terhadap Yusuf ketika Tuhan menyelamatkan anak itu dan menjadikan dia seorang pria di Mesir. Ya, tetapi terpisah antara Yakub dan Yusuf, saudara. Paulus mengatakan kepada kita bahwa bapak ini ayah memiliki beberapa tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Yang pertama, bapak tidak boleh memprovokasi anak-anak mereka. Saudara, di zaman Paulus, ayah memiliki otoritas tertinggi atas keluarga. Ketika seorang bayi lahir dalam keluarga Romawi, misalnya, ia dibawa keluar dan dibaringkan di hadapan ayahnya. Jika ayah itu mengambilnya, berarti ayah itu menerimanya di rumah. Tapi jika ayah itu tidak mengangkatnya, itu berarti anak itu ditolak. Itu bisa dijual, diberikan, akan dibunuh tanpa intervensi dari sang ayah. Ya, nah itu adalah zaman Romawi dulu, zaman Paulus. Nah, tidak diragukan lagi, cinta seorang ayah akan mengatasi tindakan mengerikan seperti itu. Tetapi praktek itu legal pada hari itu, saudara. Paulus mengatakan kepada orang tua, jangan menggunakan wewenang Anda untuk menyiksa anak, tetapi untuk mendorong dan membangun anak. Kepada jemaat di Kolose yang menulis, bapak-bapak jangan memancing amarah anak-anakmu supaya mereka jangan putus asa. Terjemahan literal. Jadi lawan kata dari memprovokasi adalah membangun. Jadi bapak yang memprovokasi anak-anaknya dan mengecilkan hati mereka dengan mengatakan satu hal dan melakukan yang lain, dengan selalu menyalahkan dan tidak pernah memuji, dengan tidak konsisten dan tidak adil dalam disiplin, dengan menunjukkan pilih kasih dalam rumah, dengan membuat janji dan tidak menepatinya, dengan meremehkan masalah bagi anak-anak yang sangat penting. Seperti Daud berkata dia waktu Absalom pulang, kamu boleh datang sampai saya tidak mau lihat mukamu. Nah, itu memprovokasi anaknya. Akhirnya Absalom jadi kepahitan dan akhirnya melakukan pemberontakan, saudara. Jadi bapak-bapak jangan mancing amarah anak-anaknya, tetapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Orang tua Kristen membutuhkan kepenuhan Roh Kudus agar mereka peka terhadap kebutuhan dan masalah anak-anaknya. Bapak harus mendidik anak-anaknya. Teks ini berbunyi,
tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Jadi mengasuh anak secara fisik saja tidak cukup dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang paling penting, Bapa harus memelihara mereka secara spiritual. Inilah pertumbuhan yang seimbangan intelektual, fisik, spiritual, dan sosial. Tidak ada tempat dalam Alkitab bahwa ayah atau bapak menyerahkan anaknya kepada pelatihan anak-anak yang ditugaskan ke lembaga-lembaga di luar rumah, termasuk gereja, saudara. Tidak peduli bagaimana mereka dapat membantu, Tuhan mencari orang tua untuk jenis pelatihan yang dibutuhkan anak-anak. Bapak harus mendisiplinkan anak-anak. Kata mengasuh membawa gagasan belajar melalui disiplin. Ini diterjemahkan sebagai hukuman dalam Ibrani 12. Beberapa psikolog modern menentang ide kuno tentang disiplin, dan banyak pendidik mengikuti filosofi mereka. Biarkanlah anak-anak mengekspresikan diri sendiri. Mereka berkata, jika Anda mendisiplinkan mereka, Anda dapat merusak kreativitas mereka. Salah, saudara. Disiplin itu penting. Namun disiplin adalah prinsip dasar kehidupan bukti kasih. Siapa yang dikasih Tuhan, dihajarnya. Dia yang menyayangkan anaknya akan menghajar dia. Namun kita harus yakin bahwa kita mendisiplinkan anak-anak kita dengan cara yang benar. Pertama-tama kita harus mendisiplin dalam kasih, bukan dalam kemarahan, bukan dalam ego. Jangan sampai kita melukai tubuh dan jiwa anak atau mungkin keduanya. Kedua, disiplin yang konsisten dan penuh kasih memberikan jaminan kepada anak saudara. Nah, kita sudah masuk bagian terakhir tentang hamba dan Tuhan. Efesus 6 ayat 5-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ini bagian terakhir dari pembahasan hari ini. Saudara, hubungan antara hamba dan Tuhan. Sekali lagi adalah kerendahan hati, saudara. Saudara, kata hamba tidak diragukan lagi mengacu pada budak Kristen. Tetapi kita tentu saja menerapkan kata-kata ini kepada karyawan Kristen saat ini. Jadi seseorang yang bekerja untuk orang lain, seperti saya, saudara ya, karyawan Kristen. Ya, Paulus memperingatkan para hamba untuk taat dengan beberapa alasan. Pertama, kita taat kepada Tuhan kita karena kita melayani Kristus. Benar, mereka memiliki Tuhan menurut daging, tetapi Tuhan sejati mereka berada di surga, yaitu Yesus Kristus. Fakta bahwa seorang karyawan dan majikannya adalah orang Kristen tidak ada alasan untuk melakukan pekerjaan yang lebih sedikit. Ya, bos juga Kristen. Ya. Sebaliknya itu adalah alasan yang baik untuk menjadi lebih setia satu sama lain. Karyawan harus menunjukkan rasa hormat untuk majikan dan tidak mencoba untuk memanfaatkannya. Dia harus mengabdikan perhatian dan energinya sepenuhnya ke pekerjaan yang ditugaskannya. Jadi kalau dia dikasihkan tugas oleh atasannya, dia harus dilakukan full heart, saudara. Itu melayani Kristus. Jadi cara terbaik untuk menjadi saksi tentang pekerjaan adalah melakukan pekerjaan itu full heart. Lakukan dengan tulus dan penuh hati, saudara. Itu kita walaupun lakukan kepada Tuhan kita di dunia, sebenarnya kita benar-benar melayani Yesus Kristus, saudara. Pekerja Kristen akan menghindari pelayanan mata. Bekerja hanya ketika bos sedang menonton atau bekerja ekstra keras ketika dia menonton untuk memberi kesan bahwa dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ya, alasan kedua adalah bahwa melakukan pekerjaan yang baik adalah kehendak Tuhan. Nah, kita sering ngomong, apakah kehendak Tuhan? Ya udah, saudara, bahwa Anda harus melakukan pekerjaan yang baik. Baik di sekuler, di gereja pun berlaku demikian. Anda harus melakukan pekerjaan yang baik, karena itu kehendak Tuhan, jangan asal-asalan. Ya, seorang Kristen dapat melakukan pekerjaan duniawi yang baik sebagai pelayanan kepada Kristus untuk kemuliaan Allah. Karena alasan ini, pekerja harus melakukan pekerjaan dari hati. Karena apa? Dia melayani Kristus dan melakukan kehendak Allah.
Argumen ketiga Paulus bahwa mereka akan dihargai oleh Tuhan. Pada hari itu, para budak diperlakukan seperti hak milik, kepemilikan. Tidak peduli seberapa baik bahkan mereka pendidikan, ya. Tidak peduli seberapa baik mereka berpendidikan. Seorang budak yang berpendidikan dan berbudaya menjadi seorang Kristen mungkin menerima perlakuan yang lebih keras dari tuannya karena imannya. Nah, tapi perlakuan keras bukan untuk mencegahnya untuk melakukan yang terbaik. Kita harus melayani Kristus, bukan manusia. Kita akan menerima imbalan kita dari Kristus, bukan dari manusia. Oke? Itu tentang karyawan. Sekarang terakhir tentang bos, tuan. Ya, bagaimana merendahkan dirinya di hadapan Kristus. Pertama, tuan harus mengusahakan kesejahteraan hamba. Lakukan hal yang sama kepadanya. Jika majikan mengharapkan para pekerja untuk melakukan yang terbaik untuknya, ia harus melakukan yang terbaik untuk mereka. Tuhan harus melayani Tuhan dari hatinya. Jika dia mengharapkan hambanya untuk melakukan hal yang sama, dia tidak boleh mengeksploitasi mereka. Kedua, Tuhan tidak boleh mengancam. Tuan Romawi memiliki kekuatan dan otoritas yang sah untuk membunuh seorang budak yang memberontak. Meskipun beberapa orang dari mereka melakukannya, tapi budak itu terlalu mahal untuk dibunuh. Paulus menyarankan agar tuan Kristen memiliki cara yang lebih baik untuk mendorong kepatuhan dan pelayanan daripada ancaman hukuman. Kenapa? Karena kekuatan negatif ketakutan dapat mengakibatkan pekerja melakukan lebih sedikit daripada lebih banyak. Jadi kalau kita jadi bos, kita pakai ancaman kepada karyawan kita, itu sebenarnya memotong kreativitas dia. Ya, jadi mendingan kalau kamu nggak mau pakai, nggak mau pakai. Kalau mau pakai, pakai. Pakai ancaman, dia akan kehilangan produktivitas. Ya. Dan cara semacam ini tidak dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang lama. Jauh lebih baik motivasi positif, apa yang adil dan yang sama. Biarkanlah seorang hamba dibagi hasil kerja kerasnya, dan dia akan bekerja lebih baik dan lebih giat. Bahkan perjanjian lama memberikan nasihat yang sama. Imamat 25 ayat 43, janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tuhan harus tunduk kepada Tuhan, Tuhanmu juga di surga. Ini adalah mempraktekkan penundukan diri terhadap Kristus, saudara. Wah, saya ada sedikit salah, nggak apa-apa. Terakhir, dia tidak harus bermain favorit. Dia tidak boleh bermain favorit. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Dia akan menghakimi tuan dan hamba jika dia berbuat dosa, atau dia akan memberi upah kepada hamba jika dia taat. Seorang majikan Kristen tidak dapat mengambil hak istimewa Tuhan hanya karena posisinya. Majikan Kristen juga tidak boleh bermain favorit dengan orang-orang yang berada di otoritasnya. Paulus memperingatkan Timotius untuk melakukan semuanya itu dengan tidak mengutamakan yang satu daripada yang lain dan tidak melakukan apa-apa dengan berat sebelah. Saudara, salah satu cara tercepat bagi seorang pemimpin untuk memecah belah pengikutnya dan kehilangan kepercayaan diri mereka adalah dengan pemimpin yang bermain favorit dan menunjukkan keberpihakan. Yesus berkata cara menjadi penguasa adalah dengan menjadi hamba terlebih dahulu. Matius 25 ayat 21, ini menjelaskan mengapa banyak orang-orang hebat dalam Alkitab adalah pertama-tama hamba sebelum Tuhan menjadikan mereka penguasa. Misalnya Yusuf, Musa, Yosua, Daud, Nehemia hanyalah beberapa contoh. Bahkan setelah pria itu menjadi seorang pemimpin, dia tetap harus memimpin dengan melayani. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, sampai penutup, istri tunduk kepada suaminya sendiri seperti kepada Tuhan Yesus. Efesus 5:22. Dan suami mengasihi istrinya seperti Kristus juga mengasihi jemaat. Efesus 5:25. Anak-anak menaati orang tua mereka di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Dan orang tua membesarkan anak-anak mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Hamba-hamba patuh seperti kepada Kristus. Efesus 6 ayat 5. Dan tuan-tuan memperlakukan hamba-hambanya mereka seperti yang diinginkan oleh Tuhan mereka di surga. Saudara, setiap orang jika dalam kerendahan hatinya, ketundukannya kepada Tuhan Yesus, tidak akan memiliki masalah tunduk
kepada orang-orang yang berada di atasnya. Dengan demikian, saudara, ini menutup bagian yang kita sebut berjalan dalam kerendahan hati, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan Kristen. Jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan sukacita, bersyukur, dan bisa rendah hati. Yang akhirnya kita dapat menikmati keharmonisan dalam hubungan kehidupan Kristen saat kita hidup dan dapat bekerja dengan orang Kristen lainnya, saudara. Demikian firman Tuhan berjalan dalam kerendahan hati. Kita, oke. Saudara gini, selama kita Bible study itu jarang ada pertanyaan. Jadi saya kasih diskusi, nanti apakah Pak Gembala itu setuju atau enggak setuju. Jadi saya mau kasih satu pertanyaan kepada saudara. Jadi nggak usah semuanya jawab, tapi beberapa orang pengen jawab, silakan. Bahan diskusi gini, menurut saya, kehendak Allah dalam hidup kita adalah satu, berjalan dalam kesatuan, kedua, kekudusan, ketiga, dalam kasih, dalam kerendahan hati. Menurut Anda, apakah itu cukup? Dan ini semua sudah dipaparkan dalam Alkitab. Bagaimana menurut saudara? Menurut saya, jadi orang Kristen itu simple. Tinggal berjalan dalam kesatuan, kekudusan, kasih, dan kerendahan hati. Itu sudah cukup, saudara. Jadi kalau misalnya Anda mau jawab, nanti akan diberikan sesi untuk diskusi ini. Nah, saya tutup dulu. Minggu depan kita akan menyelesaikan kitab Efesus, yaitu tentang peperangan rohani dan senjata perlengkapan Allah. Di sini saya akan memaparkan militeri Romawi, karena di sini Paulus gunakan adalah gambar-gambar dari militer Romawi, yaitu eksegesis Efesus 6 ayat 10 sampai 24. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Filipi, saudara. Ya, topik sukacita dalam Kristus ada 11 minggu. Kita akan selesai Filipi 11 Mei 2022. Nah, dan kita akan mulai 2 Maret 2022. Oke, saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Lause. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Di tempat saya hujannya udah berhenti. Tadi hujannya kencang sekali, tetapi saya itu menambah motivasi saya untuk terus menyimak ya. Lause dalam menyampaikan materinya malam hari ini tentang kerendahan hati. Nah, apakah rekan-rekan, Bapak, Ibu, Saudara semua ada yang mau bertanya? Silahkan. Harusnya sih banyak pertanyaan. Harusnya. Karena ini tentang kerendahan hati. Pasti banyak. Silahkan dibuka mic-nya. Tapi kalau masih malu, ya udah. Sunyi senyap surga. Ya, saya berharap kita nggak cepat-cepat ngantuk. Ya, kalau bisa ada diskusi-diskusi tadi Lause benar. Nah, gini, Bapak Ibu Saudara boleh langsung nyalain. Pak, mau bertanya Pak, gitu ya. Karena kalau enggak ya saya ngoceh-ngoceh terus, ya kan. Gini, kerendahan hati itu menurut Bapak Ibu Saudara semua karunia atau karakter sih? Iya nih, kerendahan hati itu karakter atau karunia? Karakter kali, Pak. Ya, betul, karakter ya. Semua setuju ya, itu karakter. Jadi kerendahan hati itu bukan karunia, itu karakter. Dan gitu ya, menurut saya kerendahan hati itu hasil dari hubungan kita sama Tuhan. Itu pasti buahnya itu kerendahan hati. Ya, karakternya itu jadi baik. Jadi kalau kita gaul sama Tuhan, suka baca firman Tuhan, suka menyembah Tuhan, karakter kita pasti rendah hati. Nah, kalau saudara datang ke gereja, nyembahnya bagus, firmannya bagus, tapi orang itu sombong, tanda tanya. Mungkin memang gayanya kayak gitu, dari kecil udah kaya dia. Saya nggak tahu ya, saya nggak berani menilai dan nggak berani menghakimi. Maka orang itu sombong, saya bingung juga ya. Tapi harusnya orang bergaul sama Tuhan itu rendah hati, karena rendah hati itu adalah buah dari kita hubungan sama Tuhan. Nah, kerendahan hati itu apa sih gitu? Dari tadi saya pikirkan itu supaya kita semua menangkap dengan gampang. Nah, kerendahan hati menurut saya gini. Kalau nggak setuju boleh ya, boleh nanti didiskusikan lagi di Grand Usu hari Kamis besok, semalaman juga boleh kita ngobrol tentang kerendahan hati. Nah, menurut saya kerendahan hati itu gini. Kita menyadari kelemahan kita dan kita menyadari kelebihan kita. Itu rendah hati. Jadi gini.
Waktu seumpama saya ngomong sama Lause gini, Lause, orang ini rekan-rekan di kelas ini ada satu orang nih butuh untuk berobat 5 juta gitu ya. Kemudian Cik Yeni bilang, Pak, saya siap bantu itu 5 juta saya tutup. Nah, menurut saudara itu sombong atau itu baik? Sombong. Nah, menurut Cik Yeni sombong. Ada lagi pendapat? Ini seru nih. Karena bisa gini. Sombong bisa enggak, Pak? Itu. Ya, menurut Kak Akian? Ya, kalau memang dia memang awalnya itu karakter memang bukan karakter, Pak ya. Memang dia mampu. Iya. Dia mengatakan itu kan memang kemampuan dia, Pak. Ya, itu dia. Jadi menurut tapi kalau orang padahal dia emang nggak perlu dikatakan tapi kan? Ngomong kayak gitu ya sombong. Ya, maksudnya nggak perlu dikatakan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya Cik Yeni ya, kalau menurut saya gini, tadi kan kita menyadari kelemahan kita dan kita menyadari kelebihan kita. Itu dulu. Jadi waktu saya di sini umumin ada seorang yang sakit butuh 5 juta. Kemudian siapa di sini yang mau bantu? Seumpama langsung seseorang ngomong, saya Pak siap tutup. Oke. Menurut saya itu nggak sombong. Karena gini, dia memang mampu untuk bantu. Ya, menurut saya nggak sombong. Oke, gitu. Memang kelihatannya gini, kok orang jadi tahu kan kalau memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu gitu ya. Ya itu hal yang lain lagi. Gitu. Tapi ini kan diumumin, daripada nggak ada yang jawab, ya harus langsung dijawab, ditutup. Nah, kalau gini, seumpama siapa di sini yang mau dibantu dengan sembako. Kemudian mungkin di antara kita ada orang yang susah banget. Sebenarnya dia butuh, tetapi dia nggak mau ngomong bahwa dia butuh. Padahal anaknya di rumah, udah hari ini nggak makan. Tetapi waktu ditawarin siapa yang mau dibantu sembako, dia diem aja. Menurut kita, orang ini sombong atau enggak? Gengsi. Gengsi. Sebentar dia nih. Gengsi itu sombong bukan? Sombong. Sombong ya. kali. Ya. Ayo. Soalnya gini loh. Ada orang yang sebenarnya mau dibantu. Ya. Jadi kalau menurut saya orang yang nggak mau dibantu padahal dia butuh bantuan itu sombong. Sangat sombong. Sangat sombong. Jadi gini, ini ya, kebanyakan kalau saya pikir ya dengan kepala lepas gitu, maksudnya di luar kepala gitu, orang-orang yang membutuhkan itu banyak yang sombong. Jadi tinggal ngomong, "Iya Pak, saya mau dong. Saya lagi perlu nih Pak." Itu orang itu sebenarnya jujur. Nah, orang jujur itu sebenarnya malah rendah hati. Nah, ada lagi gini, mobil saya kan Panther tuh. Panther. Kemudian Pak Niko mendadak datang ke Tanah Abang. Gitu. Kemudian semuanya pada sibuk. Ya kan? Yang punya Alphard sibuk. Yang punya Fortuner sibuk. Yang nggak sibuk cuma saya aja pokoknya. Gitu. Kemudian saya bilang gini, Pak Niko, karena sebenarnya saya nggak ngomong mobil saya Panther, saya cuma nggak mau nganterin. Takutnya Pak Niko tahu mobil saya Panther. Gitu loh. Aduh, nggak layak, lebih baik. Udah deh Pak Niko, saya cariin Alphard aja taksi ya. Gitu. Jadi saya itu menghindar gitu ya. Kenapa? Aduh, saya malu lah sama Pak Niko. Kalau Pak Niko tahu mobil saya Panther, bagaimana saya nanti dipandangnya apa, saya macam-macam. Nah, menurut saudara, karakter saya seperti itu menggambarkan apa sih? Kan banyak yang begitu ya. Pak, jangan... Kerendahan hati. Hah? Kerendahan hati. Jujur ya. Minder kali. Oke, Cik Yani minder. Oke, saya setuju minder. Jadi gini, kata lain dari minder adalah gini. Saya rendah diri.
rendah diri. Ya, minder itu rendah diri. Harusnya gini, saya penter ya Pak. Saya ngomong aja sama Pak Niko saya anterin. Tapi Pak Niko sakit nggak nanti sampai rumah naik penter? Paling saya ngomong gitu. Kalau Pak Niko sampai rumah sakit, ya mending naik Alphard aja deh, saya cariin taksi gitu ya kan. Tapi saya punya penter, kalau Pak Niko mau, ya saya anter. Nah, jadi kita udah belajar 3 orang ya, yang satu rendah diri, yang satu tadi ya sombong, di luar pikiran kita kan, justru yang butuh sumbangan, yang butuh sembako itu sombong, karena dia nggak mau ngomong. Dia diem aja. Malu, gengsi itu sombong. Tetapi biasanya orang yang dalam pikiran kita dia itu sombong, justru dia rendah hati. Orang yang apa? Orang yang gini, ya udah saya bantu deh. Saya bisa. Sini saya tolong. Nah, itu justru rendah hati. Nah, hal ini kan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Bahkan Yohanes pun bilang gini, dia nyatet menjadi orang ketiga. Yang menulis ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Wah, kalau orang lihat, lu ngaku-ngaku dikasihi Yesus, emang lu doang yang dikasihi. Tetapi Yohanes ngomong gitu loh. Yang menulis ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Jadi dia merasanya gini, cuma di dunia itu memang dia sendiri yang dikasih Yesus. Tetapi Yohanes nggak begitu maksudnya. Yohanes mau mengutarakan kepada kita bahwa gini, saya merasa dan saya tahu memang Yesus sangat mengasihi saya. Sebab itu waktu dia nulis buku, dia pede sekali bahwa saya adalah murid yang dikasihi Yesus. Nah, sebab itu di Alkitab kita suka baca gini kan, murid yang dikasihinya. Lihatin yang nulis siapa? Yang nulis Yohanes. Nah, seperti itu ya. Musa juga melakukan hal yang sama. Ya, Musa adalah seorang yang lemah, seorang yang lembut hatinya. Yang nulis itu siapa? Yang nulis itu Musa sendiri. Dia nyatet dirinya lembut hatinya. Kenapa? Karena Musa tahu bahwa gini loh, memang kok Tuhan memproses saya sampai hati saya diselembutkan sedemikian rupa. Jadi orang jujur itu bukan sombong. Orang jujur itu ya dia jujur, ngomong apa adanya. Kalau dia bisa, dia ngomong bisa. Kalau dia mampu, dia ngomong mampu. Dia tahu mana itu kekurangannya, dia tahu mana itu kelebihannya. Itulah kerendahan hati. Nah, mungkin ada yang mau ngasih ini lagi, perumpamaan lagi, silakan, karena kita tidurnya kayak hari ini jam 12 malam semua. Ya, Pak, kebetulan bersangkutan dengan tanya kali ini. Kayaknya firman hari ini ya banyak yang kena ke saya, Pak. Jadi saya itu sungguh-sungguh mau mengaku dosa bahwa kita itu kalau sombong ya atau meninggikan diri itu benar merusakkan. Nah, ini yang sekali ini betul-betul rasanya firman ini adalah Tuhan itu tegur saya. Karena sebelumnya yang aku terjadi ya, saya itu turunin satu mobil ya, dengan tenaga bantuan panggil ya, itu yang udah pengalaman 20 tahun lebih, tapi kerjanya itu benar-benar amburadul, bikin aku sampai emosi, hilang kendali. Harusnya gampang punya itu dibikin susah ya. Udah itu hujan gede ya kan, di Uber waktu. Jadi saya punya hilang kendali gitu loh. Saya rasa saya selama ikut Tuhan itu tuh sekian lama, saya itu satu kali ini yang saya paling meluap-luap itu tuh emosinya gitu loh. Nah, jadi itu yang tadi Lause Kupas punya ya, emosi meninggikan hati itu merusak hati. Hati kita kalau rusak, yaitu mengganggu ke darah kita.
gitu. Nah, jadi aku ada merasakan sekali, ya, mungkin salah satu teguran Tuhan itu untuk saya, bahwa kamu itu jangan membandingkan kamu punya karakter ataukah skill kamu kepada orang lain gitu loh. Soalnya dia itu waktu itu ngelawan, tidak mau dinasihatin dalam pekerjaannya dia itu loh. Nah, jadi sungguh-sungguh ya gimana kita nggak mau emosi. Kita kerja itu kan semuanya mau serba cepat dan lancar. Ya kan? Nah, dibikinin aku sampai pontang-panting sama lagi ya kan. Aku timbullah aku punya kemarahan. Nah, terus ada kata-kata yang yang ya tidak seharusnya kita yang bisa ya memarahin orang yang tidak bisa. Nah, itu ada sedikit berlebihan. Aku langsung minta ampun kepada Tuhan itu. Kata-katanya ada keterlaluan kepada orang yang tell me lah, telah mikir gitu loh, Pak. Nah, jadi malam hari ini punya firman Tuhan itu tuh, ya kan? Aku sekali lagi, ya kan? Minta ampun pada Tuhan bahwa kita sudah ditegur, kita ya akan berulang hal yang kayak Tuhan ya udah ampuni, udah sembuhkan aku juga, ya. Jadi kita itu mesti bertobat, ya. Nah, jadi setiap orang itu kalau bisa itu tuh nahan emosi. Kalau andai kata nggak bisa menahan, lebih baik hindarin aja dengan masalah itu. Jangan sampai merusak hati. Ya. Ya, jangan merusak hati. Ya. Merusak hati mengganggu darah itu penyebab gangguan kita punya fisik itu parah itu. Ya. Jadi bahaya sekali. Ya, emosi itu harus dikendali. Oke, saya kok Aan. Ya. Luar biasa kok Aan berani bersaksi begini, luar biasa. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Haleluya ya. Karena memang firman Tuhan itu tegurnya itu tuh 4 item ya, salah satunya yaitu Pak. Iya. Ya kan? Tidak rendah hati, merusak hati. Iya. Oke, jadi kita harus akuin bahwa kita punya Tuhan ya kan menegur kita yang melalui firman. Ya. Ya kan? Ya. Itu dia, Pak. Oke, kok Aan, untuk kita semua sanggup gitu ya mengendalikan diri, tadi kita harus perbanyak untuk baca firman, banyak nyembah Tuhan. Hanya itu, nggak ada yang lain. Ya, jadi dimanapun orang kalau udah gini, nggak pernah baca firman, nggak pernah nyembah Tuhan, kebanyakan masalahnya kecil bisa jadi gede karena kontrolnya kurang. Tetapi waktu kita sering nyembah Tuhan, kita banyak baca firman, kita itu akan gini, bisa mengendalikan diri. Nah, orang yang bisa mengendalikan diri itu lebih hebat daripada pahlawan. Ya, luar biasa. Oke. Jadi kerendahan hati sekali lagi adalah buah. Ya, kerendahan hati itu buah. Amin. Jadi buah daripada persekutuan kita sama Tuhan. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Saya Pak mau nambahin. Silakan. Kalau menurut saya Koaan kan udah maksudnya udah terima bahwa Koaan itu salah ya, udah minta ampun sama Tuhan. Kalau menurut saya Koaan juga mesti minta maaf sama pegawainya, gitu. Kalau menurut saya, gitu ya, karena pengalaman saya begitu. Ada teman saya, bos di ceritanya, parkir mobil sembarangan di sentral tuh. Dia ngomel si bapaknya tuh marah katanya parkir mobil gini, jadi berantem kan. Nah teman saya orang Kristen, dia ngomelin tuh si cek tuh sampai gemeter tuh cek. Udah gitu dia tinggal sampai ke rumahnya, dia merasa menyesal. Oh tadi gue salah, gue minta ampun sama Tuhan. Tapi dia balik lagi ke sentral. Dia minta maaf loh sama cek. Nah, kalau menurut saya, bisa minta maaf sama Tuhan, tapi bisa juga. Gitu. Mantap. Ya, oke. Sulanci ini bagus sekali ya. Putus lagi deh. Ya, oke. Masih kedengeran kok Aan, nggak apa-apa. Gambarnya nggak gerak, tapi kok Aan, oke. Tadi putus gitu ya kan. Mantap pokoknya.
Oke, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang Nah, mau ngasih inputan, silakan. itu memberi yang kabar. Cieni ngomong punya. Ah, Itu yang Cieni yang ngomong punya. Pas aku ada di situ. Itu betul-betul luar biasa itu Cieni punya teman. Dia itu udah pulang, ya kan, naik motor kembali lagi dari rumah, ya kan, meminta maaf karena ceknya itu sampai gemetar itu karena teman itu habis pulang dari jalan-jalan pagi itu. Aku juga aku juga udah dalam Tuhan, aku udah sebut namanya, aku minta maaf karena dia ini kan muntir panggilan, bukan karyawan gua gitu loh. Jadi ada di mana dia juga nggak tahu. Tapi aku ya dalam nama Tuhan, apapun saya maaf ada orang nama ini gitu. Ya, itu penting karena kalau kamu itu aja sendiri minta ampun, lu nggak minta maaf pada orang yang yang kamu marah, ya itu kurang lengkap gitu loh kalau aku sih. Ya, seperti kayak si Akwet gitu. Bagus itu. Orang mesti gentleman kalau ngerasa kita salah pada dia, ya minta apa aja. Tapi kan juga menandakan bahwa saya itu sungguh-sungguh rendah hati gitu loh, ya. Ya, Pak. Iya, betul. Mantap sekali malam hari ini. Ya. Walaupun hujan, tetapi kelas kita panas. Haleluya. Ya kan namanya kita mau dewasa dalam rohani. Kalau mau kenal Tuhan ya yang selalu kita itu dengar punya firman, ya kan? Dari hamba-hambanya ya mesti yang baik harus dilakukan gitu loh. Maka saya itu sungguh-sungguh malam ini ya kan ya, sungguh terima kasih untuk topiknya ini ya kan, bahwa saya itu ya kan kayaknya ketok saya punya hati kepikiran itu macam ya kan. Jadi ya hati kita tuh lebih damai lagi bahwa ya Tuhan, saya betul-betul sungguh-sungguh kata-kata itu sangat kasar, tidak menjaga hati. Nah, lebih lengkap lagi ke malam ini nih, ya kan? Kan segala sesuatu itu Tuhan itu malam ini mau bicara kepada siapa, ya kan? Pasti ada yang salah satu yang lebih klop dengan topiknya, gitu loh, Pak. Iya. Ya, jadi firman Tuhan ya malam ini aku makin mau bertobat, makin mau menjaga hati, ya. Haleluya. Itu semua orang punya skill berbeda-beda. Jadi jangan jangan meremehkan orang, ya kan? Karena dia juga ada ciptaan Tuhan gitu loh. Ya, iya. Betul, terima kasih ya. Oke. Pada Yesus Kristus ya malam hari ini ya aku teguran-teguran yang ini ya melalui kita punya pengenalan Alkitab ini ya kan, kita itu adalah sangat-sangat ya berarti sekali, manfaatnya besar bagi aku. Ya, belajar sampai tua, makan sampai tua, belajar sampai tua. Mantap, Pak Aan. Ya, kita maju bersama-sama dalam iman, semakin hari kita semakin baik. Haleluya. Amin. Oke, ayat penutup ya, kayaknya udah pada mau switch jauh nih ayat penutup. Ingat-ingat Amsal 22 ayat 4 saya akan bacakan ya. Amsal 22 ayat 4, ini ayat penutup kelas kita hari ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, kita tutup dengan sebuah pujian, kita memuji Tuhan. Mestinya minggu depan pendalaman Alkitabnya lanjutin lagi, Pak. Tadi saya sebenarnya lanjutin, tapi jangan topik baru dulu nih kalau bisa nih Muse. Kita ngomong masalah didik anak. Tadi kan masalah itu kan orang tua sama anak harus bagaimana nggak? Tapi ini nih kayaknya mesti diperpanjang nih minggu depan. Jadi gini, kalau saya perhatiin ya, Lause ambil ini malam memang agak panjang. Sedangkan tadi kalau saya telaah gitu ya, itu sebenarnya bisa 3 materi. Tentang sombong, tentang suami istri, ya kan, kemudian tentang mendidik anak dan sikap
sikap tuan terhadap bawahan, sikap bawahan terhadap tuan. Oh, malah jadi 4 materi. Jadi 4 minggu. Betul. Mendingan kita diskusikan, Pak. Jadi 4 minggu, Pak. Seru. Tadi saya lihat, aduh ini Lause kenapa diberondong semua. Saya juga gitu tadi. Ini padahal bisa jadi 4 materi dan bagus-bagus ya. Ini tentang kerendahan hati aja seru, apalagi tentang suami istri saya lebih hot lagi, saya percaya. Apalagi tentang mendidik anak, tentang sikap karyawan terhadap tuannya, itu juga akan seru sekali. Oke, tapi nggak apa-apa, kita mungkin minggu depan masih kita singgung masalah mendidik anak supaya kok Akian tadi bisa. Atau kok Akian mau utarakan sekarang? Cucu. Pak Akian mau mendidik cucu. Boleh karena masuk materi sekarang. Mendidik materinya anak sebenarnya bisa, Pak. Kayak misalkan juga majikan dengan hambanya, dengan karyawannya, itu juga topik juga. Mungkin di antara kita juga banyak nih yang ngalamin, yang punya pengalaman, harusnya bagaimana, punya keadaan gimana. Ya, betul. Ya, kita pernah kerja sama orang, bos kita dulu bagaimana. Banyak, Pak. Sekarang anak kita udah gede, nah cucu kita nanti gimana? Perlu nih, Pak. Kayaknya minggu depan mesti ini aja, Pak. Lanjut, Pak. Oh iya, oke. Enggak kemalaman, Pak. Oke. Biar Lause nanti memperdalam ya, kita lihat ya. Oke, mantap. Jadi rekan-rekan kita, kita sebenarnya agak nggak rela sih, tapi ya udah karena waktu kita tutup dulu ya. Suami istri juga sama, Pak. Tiga topik, Pak. Suami istri, karyawan, sama mendidik anak, Pak. Mantap. Biar tambah rame. Ya, kalau menurut saya gini, kadang saya selalu gini. Tadi Pak David gitu kan, saya nggak merasa rendah hati, sebab itu saya selalu koreksi gitu ya, selalu koreksi kalau pulang dari gereja, pulang dari pertemuan, pulang dari menjawab seseorang, kalau kira-kira ada, aduh saya tadi jawabnya sombong ya, saya tadi jawabnya harusnya nggak begitu, saya tadi responnya nggak begitu. Jadi bagi saya gini, kerendahan hati itu seperti kita harus mengendalikan itu terus gitu ya, kita harus mengendalikan, kita posisikan ya, mengondisikan ya hati kita itu untuk gini, terus rendah hati. Karena sewaktu-waktu kita itu kan bisa menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah, waktu kita punya pikiran seperti itu, sebenarnya kan itu udah mulai sombong ya. Sombong itu nggak rendah hati. Jadi seringkali, nah biasanya gini, untuk tetap di posisi rendah hati gitu, saya itu ingat-ingat Tuhan. Dan biasanya yang merontokkan untuk membuat saya cepat sadar adalah gini, hidup manusia itu nggak lama, saya hidup itu nggak lama. Sekejap aja Tuhan bisa ambil, ngapain saya kok sombong ya? Gitu ya, saya suka mikir kalau malam itu begitu. Dan itu bagi saya itu efektif. Bagi saya itu langsung rontok gitu. Saya langsung rontok dan ya Tuhan gitu ya. Oke lah gitu. Jadi buat apa tinggi hati, buat apa hidup kita nggak jadi berkat, buat apa kita sombong, sedangkan hidup ini sebenarnya sangat rentan, sangat riskan, sangat ringkih. Sebab itu kita harus selalu, ayo rendah hati aja. Kalau disuruh milih, pilihlah rendah hati aja, gitu ya. Ambil keputusan untuk rendah hati. Sebab itu kita tutup lagu malam hari ini, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
Mari kita katakan bersama, mulialah. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan, besar, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat semuanya ya Bapa. Terima kasih. Shiralaya rala barala 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 barala. Shirala rala ya rala barala barala barala. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami boleh belajar tentang kerendahan hati. Bagaimana kami harus memperhatikan karakter kami. Biar kami memiliki karakter yang rendah hati. Roh Kudus tuntun kami, ingatkan kami terus kalau kami mulai sombong. Roh Kudus pegang tangan kami, kuasai kami. Biar perkataan kami menyenangkan hati-Mu. Biar apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu semua yang ada dalam hidup kami adalah semua karena anugerah-Mu. Semua milik-Mu. Dan semua hanyalah titipan daripada Engkau. Sebab itu selama kami ada, selama kami bernafas, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, hati yang mengerti, melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami, pada zaman saya hari ini. Biar hidup saya, hidup kami, hanya melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan.
Roh Kudus, Engkau melawat kami malam hari ini. Engkau menjamah setiap kami. Jamah, 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 jamah. Orala ya rala bataka ya rala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telisik setiap hati kami, setiap keberadaan kami malam hari ini. Tuhan, biar kami selalu rendah hati. Biar kami selalu rendah hati. Ajari kami untuk mengontrol diri kami. Untuk kami nggak tinggi hati. Tetapi kami selalu mengingat Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah malam hari ini. Berkati setiap kami, berkati setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Sakit demam kami, sakit penyakit kami. Oh, disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Organ-organ dalam yang sakit sembuh sempurna dalam nama Yesus. Oh, rabata kaya ralaba, sakit COVID, Omikron, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga kami bersyukur untuk Pastor David Chang yang mengajar kami malam hari ini. Kami angkat tangan kami dan kami memberkati hamba-Mu ini. Tuhan, kami taruh Pastor David Chang ke dalam tangan perlindungan-Mu, tangan pemeliharaan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarga, istri anak-anaknya, Tuhan berkati. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Biar melalui hamba-Mu ini, ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan, dan kerajaan-Mu disebarluaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami taruh Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini ya Bapa. Kami sebentar mau istirahat dan besok pagi kami boleh kembali beraktivitas dengan kekuatan, dengan hikmat daripada Tuhan. Biar Engkau menyertai kami. Dan mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.